Selamat datang di IT MJS Official. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari IT MJS Official. Pada tutorial kali ini saya akan membahas soal-soal SKB atau soal kompetensi bidang CPNS untuk Pranata Komputer. Soal yang pertama, urutan proses siklus kerja dalam sebuah perangkat komputer adalah A. Proses output input, B. Proses input output, C. Output proses input, D. Output input proses, E. Input proses output. Oke, coba bisa dipikirkan kira-kira jawabannya apa sebelum kita bahas bersama. Kalau sudah ditentukan, sekarang kita bahas bersama jawabannya. Di sini ada sebuah skema atau siklus dari kerja sebuah komputer. Ada input device, kemudian menuju CPU. CPU ini adalah proses. Di sini ada motherboard, ada prosesor. Kemudian nanti apa yang diproses itu bisa disimpan di backing stored device, media penyimpanan. Kemudian nanti akan ditampilkan atau output device, bisa seperti monitor, printer. Jadi bisa dilihat proses siklusnya adalah input, proses, output dari A, B, C, D, E. Maka bisa ditentukan jawabannya adalah E, input, proses, output. Jadi di input dulu, apa yang di input diproses, nanti kalau mau disimpan. Kemudian nanti akan ditampilkan apa yang diproses. Next, soal nomor 2. Jarak yang baik untuk bekerja dengan komputer pada jarak pandang yang benar. Oke, di sini adalah jarak yang benar untuk menggunakan sebuah komputer. A 20 cm, B 30 cm, C 40 cm, D 50 cm, E 100 cm. Coba bisa ditentukan jawabannya sebelum kita bahas bersama. Oke, kalau sudah, sekarang kita bahas bersama ya, berapa jaraknya. Di sini saya sudah menyediakan dua buah gambar, di mana jaraknya ada 0 sampai 35, kemudian ada 0 sampai 60. Kita bisa lihat di gambar yang pertama itu ada seseorang yang menggunakan komputer, dia ada di jarak 35. Sedangkan gambar yang kedua itu ada orang yang bermain komputer itu di jarak sekitar 60, tapi kita lihat gambarnya belum sampai 60 ya, bisa di sekitar 50-an. Jadi kalau gambar yang pertama itu salah, gambar yang kedua itu benar. Jadi kita bisa lihat yang jarak yang baik untuk menggunakan komputer itu adalah sekitar 0 sampai 60. Berarti kita lihat jawabannya adanya di D 50 ya, karena dia orangnya tepatnya tidak pas di 60, agak masuk ke dalam sedikit. Jadi jarak yang benar adalah jarak 50 cm. Next, soal nomor 3. Berikut ini yang merupakan bagian dari sistem komputer kecuali yang bukan bagian komputer. Ada brainware, malware, hardware, software, kemudian semua benar. Coba dipikirkan jawabannya apa sebelum kita bahas bersama dan ditentukan. Oke, kalau sudah ditentukan, sekarang kita bahas. Oke, di sini ada keterangan saya beri. Brainware itu adalah orang yang mengoperasikan. Malware itu software yang membahayakan, yang diciptakan untuk merusak
Hardware itu adalah perangkat keras dari sebuah komputer. Software itu adalah perangkat lunak. Jadi komputer itu terdiri dari bagian hardware, software, firmware. Berarti yang jawabannya di sini adalah malware, kecuali. Nah, ya, bisa dilihat soalnya kecuali. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, Corel Draw, yakni kelompok perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan A. Word processing, B. spreadsheet, C. database, D. desktop publishing, E. multimedia. Oke, coba ditentukan jawabannya sebelum kita bahas bersama. Oke, kalau sudah kita bahas ya. Word processing itu pengolahan daripada kata untuk membuat surat, dokumen. Nah, itu contohnya Microsoft Word. Berarti enggak ya. Spreadsheet pengolahan angka, itu biasanya Excel. Database itu pengolahan tabel. Contohnya biasanya adalah Access, MySQL, SQLite dan yang lain. Desktop publishing, ya ini biasanya untuk publishing, ini untuk editing gambar, ya pembuatan daripada surat kabar, kemudian pembuatan logo. Kalau multimedia ini biasanya untuk editing video, contohnya seperti Unity Studio, Corel Studio, dan yang lain. Nah, jadi Adobe Photoshop, PageMaker, Corel itu adalah biasanya Adobe Photoshop ini untuk editing foto. Adobe PageMaker biasanya untuk pembuatan surat kabar, kolom koran gitu ya. Kemudian bisa membuat seperti kwitansi. Kalau Corel ini biasanya banyak digunakan untuk pembuatan daripada logo. Berarti semuanya berhubungan dengan publishing ya. Berarti jawaban yang benar adalah D. Next. Soal berikutnya nomor 5. Perhatikan jenis-jenis jaringan komputer sebagai berikut. Ada LAN, WAN, MAN, internet. Urutkan jaringan yang benar dari yang kecil. Nah, disuruh mengurutkan dari yang kecil. A3142, B1234, C3214, D1324, E2314. Bisa ditentukan pilihannya sebelum kita bahas secara bersama. Oke, kalau sudah ditentukan, sekarang kita bahas untuk jawab secara bersama. LAN itu jaringan yang kecil, WAN itu luas, MAN itu sedang, internet itu sangat luas. Jadi kalau diurutkan kecil berarti dari LAN, MAN, WAN, internet. Berarti 1324, 1324 ya. Berarti jawabannya adalah D. Next, soal nomor 6. Jenis topologi jaringan komputer yang mirip bentuk cincin. Nah, bentuk cincin itu melingkar ya. Ada topologi mesh, star, topologi tree, topologi bus, topologi ring. Oke, sekarang coba ditentukan pilihannya. Oke, kalau sudah, sekarang kita bahas. Nah, di sini saya menyediakan beberapa gambar topologi sesuai dengan yang ada di pilihan. Ini topologi mesh, star, tree, bus, ring. Mesh ada hubungan tidak putus. Ya, jadi satu komputer ini ada hubungannya kemari langsung. Star
seperti bintang. Di ujungnya, setiap ujung ada komputer, kemudian di tengahnya ada sebuah alat yang mempertemukan mereka. Kemudian ada tree itu pohonnya, seperti pohon, ada batangnya, ada tangkainya, terhubung lagi ya komputer-komputernya. Bus itu ada sebuah kabel bus memanjang ya. Ring itu melingkar. Nah ini dia. Jadi soalnya adalah bentuk cincin itu kan biasanya bulat ya atau melingkar. Jadi yang jawaban yang benar adalah E. Oke. Next, soal nomor 7. Perangkat komputer yang bekerja memakai sinyal digital yang diterjemahkan menjadi sinyal analog dan sebaliknya, menerjemahkan sinyal analog menjadi sinyal digital. Berarti dari digital analog kemudian di analog ke digital lagi. Itu merupakan fungsi dari router, modem, bridge, repeater, hub. Bisa ditentukan pilihannya. Kalau sudah ditentukan, sekarang kita bahas bersama. Oke, modem merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk komunikasi dua arah dari sinyal digital ke analog, dan digital untuk mengirim pesan atau data ke alamat yang dituju. Jadi soalnya tadi dari digital ke analog, ke digital, berarti timbal balik ya. Nah, berarti jawabannya adalah modem. Modem berarti adalah B. Karena router itu merupakan perangkat jaringan untuk menghubungkan network yang berbeda, jaringan yang berbeda, dua jaringan yang berbeda. Sedangkan bridge itu untuk meneruskan jaringan. Kalau repeater itu memperkuat sinyal, hub itu titik temu untuk menghubungkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lain. Sedangkan soalnya adalah berubah sinyal digital dan ke analog ke digital. Nah, itu adalah fungsi daripada modem, modulator, demodulator. Nah, itu dia. Jadi jawabannya tadi adalah B. Next, soal nomor 8. Kepanjangan yang benar dari bit adalah A. Trinary digital, B. Binary digital, C. Byte per second, D. Brainware intelligence, E. Duinary digital. Oke, bisa ditentukan pilihannya. Nah, biasanya kalau di komputer itu sering kita dengar ada bit, ada byte. Bit ini kecepatan, kalau byte itu ukuran. Nah, itu ya. Makanya ada kadang gigabit, gigabyte. Nah ya, kalau byte itu ukuran biasanya untuk hard disk gitu ya. Ukurannya ya, berapa kapasitasnya. Kalau bit ini kan biasanya untuk kecepatan seperti prosesor. Nah, itu biasanya jawabannya adalah B, binary digital. Nah, itu. Next, soal nomor 9. Microsoft Windows. Nah ya, ini semua pasti udah kenal Windows ini ya, banyak ini digunakan familiar. Merupakan sistem operasi komputer yang basisnya A. Graphical Universal Interface, B. Picture User Interface, C. Text User Interface, D. Graphical and Picture Interface, E. Graphical User Interface. Oke, bisa ditentukan pilihannya. Oke, kalau sudah, sekarang kita bahas bersama. Microsoft Windows ini merupakan salah satu sistem operasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Bill Gates. Banyak digunakan sekarang ini di dunia sebagai sistem operasi pada komputer, laptop, ya, untuk penggunaan pribadi. Biasanya Windows ini kita gunakannya itu berbasis grafik ya, atau gambar-gambar, ada kursornya untuk ketika kita ingin menggunakannya. Contohnya Windows 7 atau Windows 7, Windows 10, Windows 8 dan yang lain ya. Jadi
sistem operasi ini basisnya itu penggunaannya itu hanya ada dua, CLI dan GUI. CLI itu Command Line Interface, GUI itu Graphical User Interface. Kalau CLI itu menggunakan perintah teks yang diketikkan untuk menjalankannya. Sedangkan kalau Graphical User Interface itu adanya grafik, berarti gambar yang untuk menjalankannya dengan cara diklik. Nah, kalau Windows ini itu berbasis GUI, Graphical User Interface. Jadi jawabannya adalah E. Paham ya? Next, soal nomor 10. Undang-undang hak cipta ya. Saksi atas pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002, yakni pelanggaran penjara atau denda paling banyak. A 1 miliar, B 2 miliar, C 3 miliar, D 4 miliar, E 5 miliar. Oke, bisa ditentukan jawabannya. Oke, kalau sudah, sekarang kita jawab bersama. Nah, ini saya ambil sedikit ya. Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2002 ya. Ini pengganti dari Undang-Undang perubahan ya, mengganti Undang-Undang nomor 12 tahun 1997. Terjadi perubahan ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 1997 ya, yang sanksinya kalau dulu ini hanya maksimal 5 tahun, tidak ada minimalnya ya. Pidana hanya menentukan penjara maksimal 5 tahun tanpa adanya hukuman minimal ya. Kemudian tetapi pada undang-undang yang baru diganti ada minimalnya, singkatnya 1 bulan penjara atau maksimal ya 7 tahun penjara serta denda 5 miliar. Nah, jadi tidak bisa dibaca di pasal 72-nya ya, dijelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, pasal 29 atau pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan penjara masing-masing paling singkat ya 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jadi dendanya paling besar itu 5 miliar, penjaranya 7 tahun. Kalau paling maksimal ya. Kalau paling minimalnya itu 1 bulan. Kemudian dendanya, kalau didenda dia hanya 1 juta rupiah. Jadi jawaban yang benar adalah E. Oke, terima kasih sudah berkunjung di channel IT MJS Official. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya untuk pembahasan soal kompetensi bidang yang lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau informasi dari video-video terbaru dari kami. Sampai ketemu, terima kasih.